Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Shalom saudaraku. Petrus dengan sigap tangannya menebarkan jala di tengah danau Galilea, sebuah danau yang mempunyai banyak nama. Di dalam perjanjian lama, danau ini disebut Danau Kinerot atau Danau Kineret. Dr. Lukas menyebutnya Danau Genesaret, sedangkan Yohanes menyebutnya Danau Tiberias. Di danau inilah Petrus dan teman-temannya menghabiskan hari-hari mereka dengan menjala ikan. Tidak heran jika Petrus merasa dirinya cukup ahli di dalam hal menangkap ikan, karena memang itulah pekerjaannya setiap hari. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus menjawab menurut pengalamannya yang didapatnya selama bertahun-tahun bergelut di Danau Galilea. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ketika Petrus dan temannya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, sampai mereka memerlukan bantuan teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Ketika Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Hal itu dia lakukan karena dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia begitu takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap setelah kegagalan mereka menangkap ikan sepanjang malam. Tuhan Yesus menjawab, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan setelah perahunya tiba di darat, Petrus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Sebagai seorang nelayan, penampilan Petrus tidak berbeda dengan nelayan yang lain. Seorang yang sederhana, tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Pikirannya pun sederhana. Bagaimana mereka menangkap ikan malam hari agar keluarganya bisa mendapatkan kehidupan keesokan harinya. Hari lepas hari, Petrus dan teman-teman nelayannya bergelut dengan air, angin, jala, perahu, dan ikan. Kesederhanaannya ini terus terbawa sampai Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Petrus belajar banyak dan menjadikan dia seorang pemimpin di antara murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun dalam hidupnya, Petrus, orang yang biasa-biasa saja dan tidak terpelajar, kini menjadi seorang pengkhotbah yang besar. 3.000 orang bertobat saat dia berkhotbah. Entah berapa banyak lagi yang bertobat di hari-hari berikutnya. Dan Petrus tidak hanya berkhotbah, tetapi juga mengajar semua orang yang sudah bertobat tersebut.
Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus telah mengubah hidup Petrus 180 derajat. Petrus si penjala ikan kini menjadi penjala manusia. Para pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, pembesar Hanas dan Kayafas, serta semua orang lainnya terheran-heran melihat orang biasa dan tidak terpelajar seperti Petrus telah mengkhotbahi mereka. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saudara tidak memiliki pendidikan yang tinggi, merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di depan manusia pun kita bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin ada orang lain yang seringkali merendahkan kita. Jangan kecewa dan jangan patah semangat. Tuhan Yesus dapat memakai saudara sebagaimana adanya saudara, asalkan saudara mau menyerahkan hidup ke dalam tangannya sebagaimana Petrus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan memberikan hikmat-Nya untuk memampukan kita melayaninya dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, kami bersyukur untuk seluruh rencana indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bentuklah kami, pakailah kami seturut dengan rencana-Mu yang indah. Kami menyadari segala kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu kami memohon Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat, perlengkapi kami dengan kemampuan yang dapat kami pergunakan untuk melayani Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami Bapa, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan yang kuasa akan menjadikan kita orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.